Saya nggak tahu kenapa kamu memilih mendengarkan cerita silat ini ketimbang cerita misteri. Tapi, sejak kamu menekan video ini, ceritanya sudah dimulai. Jaka Lelana Si Dewa Mesum, karya Kang Ramli autor, chapter ke-9, Kematian Si Raja Burung. Jubahnya terkoyak dan dadanya terkena hantaman lengan pemuda itu. Terlemparlah tubuh si Raja Burung ke udara, dan tubuhnya jatuh ke dalam laut. Terdengar suara mengiyak di udara. Sebuah bayangan hitam yang amat besar telah menyambar tubuh si Raja Burung sebelum tubuhnya menyentuh permukaan air. Itulah si burung Raja Wali. Sepasang kakinya telah mencengkeram tubuh si Raja Burung. Lalu, dengan keluarkan suara mengiyak tiada henti, burung raksasa itu meluncur pesat ke atas bukit tertinggi di pulau itu. Aku telah mencelakainya, teriak Jaka yang baru saja jejakkan kakinya ke atas pasir. Pemuda ini tampaknya seperti menyesali akan kejadian barusan. 4 kakek itu belalakan mata memandang Jaka dan serentak berseru sambil berlompatan menghampiri. "Hore! Kau menang! Kau menang! Kita menang!" teriak si Raja Kera seraya melompat dan bencikrakan. "Bagus muridku, kau telah berhasil mengalahkannya dan melenyapkan kesombongannya," kata Raja Harimau. Raja Biawak dan Raja Ular cuma tersenyum sambil acungkan jempolnya. Mereka tampak senang atas hasil pertarungan yang dimenangkan oleh murid mereka itu. Akan tetapi, Jaka justru tak merasa bangga atas kemenangannya. Dia amat mengkhawatirkan keselamatan si Raja Burung yang terkena hantaman telak pukulannya. "Terima kasih guruku atas sambutan kalian. Semua itu adalah atas jasa kalian yang telah membimbingku dengan ilmu-ilmu yang kalian berikan padaku," kata Jaka dengan menjurak di hadapan keempat kakek. "Tapi, dari mana kau dapatkan ilmu terbang si Raja Burung?" tanya Raja Kera dengan menatap tajam. Jaka hanya tertawa. "Aku telah menirunya, guru. Selama bertarung, aku terus menghafalkan dan mempelajari jurus-jurus serangan kakek lawanku itu. Bukankah guru sendiri yang memberi contoh padaku? Bukankah sifat seekor kera adalah selalu meniru tingkah laku orang?" sahut Jaka sambil tertawa. Mendengar jawaban pemuda itu, Raja Kera jadi garuk-garuk kepala. Tiba-tiba, dia melompat-lompat seraya berteriak kegirangan. Hehehe, bocah cerdik, kau memang bocah hebat," puji Raja Kera dengan membelahkan mata. "Apakah kau hafal semua jurus-jurus yang digunakan si Raja Burung?" tanya Raja Kera. "Hahaha, iya guru. Hampir 100 jurus gerakan dan pukulan si Raja Burung telah hafal di luar kepala," jawab Jaka dengan menirukan suara kera mirip gurunya. Hebat, kau memang muridku," puji Raja Kera dengan membelahkan mata, lalu mengekeh tertawa. Sementara ketiga kakek Raja Ular, Biawak, dan Harimau cuma bisa belalakan mata dan menatap kagum pada Jaka. Saat itu, di atas puncak bukit tertinggi di pulau itu, tampak si Raja Wali raksasa perdengarkan suara mengiyak tiada henti, dengan berputar-putar di atas bukit. Sejenak, keempat kakek dan Jaka memandang ke sana dengan terpukau. "Guru, mari kita ke sana," teriak Jaka dengan tiba-tiba, dan tanpa menunggu jawaban lagi, dia sudah mendahului berkelebatan ke arah sana. Keempat kakek sejenak saling pandang, namun satu isyarat dari si Raja Kera telah membuat mereka setuju untuk menyusulnya. Serentak tubuh mereka berkelebatan dari tempat itu. Apakah gerangan yang terjadi di puncak bukit itu? Ternyata
Si Raja Burung yang telah terluka dalam akibat serangan pukulan Jaka tengah bertarung dengan seorang laki-laki tua berjubah gemerlapan seperti sisik ular. Kakek ini berkepala botak, kumisnya yang putih terjuntai panjang bagai misai. Di lengan si kakek botak ini tercekal sebuah medali yang gemerlapan terkena cahaya matahari. Benda itulah yang tengah diperebutkan oleh kedua kakek itu. "Pencuri busuk! Kembalikan benda itu!" teriak Raja Burung dengan menggembor marah. Dalam keadaan terluka dan nampak di sela bibirnya masih meneteskan darah, dia menerjang si kakek botak dengan jurus-jurus patukan ganas. Akan tetapi, si kakek botak jubah bersisik perak itu tak membiarkan dirinya kena serangan yang bisa mencelakai jiwanya. Dengan lompatan gesit, dia berhasil menghindar. Tiba-tiba, dia telah mencabut senjatanya untuk menebas. "Berangkatlah kau ke akhirat! Hush, hush, hush. Kaulah yang harus mampus!" balas membentak si Raja Burung. Tubuhnya mendadak melambung ke atas. Kibasan lengan jubahnya menyambar tubuh si kakek botak. Tubuhnya terhuyung karena hempasan keras yang menerpanya. Serangan tadi telah lolos dari sasaran, bahkan dia kini yang berbalik diserang. Namun, si kakek misai panjang itu bukan tokoh sembarangan. Dengan tiba-tiba, dia putarkan kebutan, menderulah angin keras yang membuat batu-batu kecil berterbangan. Si Raja Burung terpaku sejenak. Pusaran angin yang menggebu itu membuat tubuhnya bergoyang. Jubahnya yang telah sobek itu berkibaran. Sementara darah semakin banyak menetes dan mengalir dari sela bibirnya. Diam-diam, dia telah menghimpun tenaga dalam di kedua telapak tangan. Saat si kakek botak telah menerjang dengan bentakan keras, lalu si Raja Burung berkata, "Kini sampailah ajalmu, Raja Burung yang bodoh." Dan kebutan maut di tangannya meluncur deras dibarengi hantaman telapak tangan ke arah batok kepala kakek itu. Wush, wush, buah! Ledakan dahsyat terdengar. Benturan kedua tenaga dalam telah membuat bukit itu terasa bergetar. Tampak asap hitam dan putih mengepul dari bekas ledakan yang menimbulkan suara menggeledak itu. Kakek botak berjubah sisik perak itu tampak terhuyung ke belakang beberapa tindakan. Wajahnya pucat bagai mayat, tampak dari sela bibirnya mengalirkan darah, sedangkan si Raja Burung masih berdiri tegak. Sepasang kakinya amblas sampai sebatas lutut. Dia masih berdiri tegak tak bergeming, tapi apa yang terlihat? Ternyata jubah si Raja Burung telah hangus terbakar. Kulit muka dan sekujur tubuhnya berubah hitam. Si Raja Burung itu ternyata telah tewas dengan keadaan tubuh berubah hangus. Memandang tubuh lawannya tak bergeming, si kakek botak misai panjang itu tertawa terkekeh. "Hahaha, akhirnya kau harus mengakui keunggulanku, Sobat Raja Burung. Dan benda pusaka lambang ketua persilatan ini aku yang berhak memilikinya." Terperangah Jaka ketika dia tiba di atas bukit. Dilihatnya Raja Burung dalam keadaan amblas dan kedua kakinya sebatas lutut. Dan tubuhnya tak bergeming lagi. Tubuhnya berubah hitam hangus, menatap pada seorang kakek berkepala botak, berkumis panjang bagai misai yang tengah berdiri di hadapan si Raja Burung. Semakin terkejut dia karena melihat orang ini mencekal sebuah medali yang dikenalnya. Ya, itulah medali lambang ketua persilatan milik gurunya. Bersamaan dengan munculnya Jaka, keempat kakek itu telah muncul pula di atas bukit. Mereka sejenak tertegun memandang ke hadapannya. Segera saja mereka telah tahu siapa adanya kakek botak jubah sisik perak itu. "Hah, Raja Naga!" teriak mereka terkejut hampir berbarengan. "Lihat Raja Burung, dia telah tewas," gumam si Raja Kera dengan mata membelalak.
Tahulah mereka kalau mereka datang dengan terlambat. Pertarungan baru saja selesai dan sobat mereka si Raja Burung telah melayang jiwanya. Hahaha. Aku datang bukan berambisi untuk menjadi ketua Raja Gila. Tapi aku mengincar benda ini, kata si kakek botak yang ternyata adalah si Raja Naga, seraya tunjukkan untaian medali di tangannya. Mata Jaka bersinar memandang benda itu. Dari mana kau dapatkan medali itu, Raja Naga? Kata Jaka dengan dadanya serasa bergolak. Segera dia teringat akan gurunya yang telah tewas. Si pembunuhnya sudah dapat dipastikan adalah orang yang memiliki medali itu yang telah direbut dari tangan gurunya. Hahaha. Benda ini berada di tangan si Raja Burung. Aku telah mencurinya. Aku tak tahu dia dapat dari mana, sahut si Raja Naga. Tiba-tiba terdengar suara mengiyak di udara dan sebuah bayangan besar menyambar ke arah kakek kepala botak ini. Kibasan sayap burung raksasa itu membuat tubuh si kakek terhuyung. Tahu-tahu si Raja Naga berteriak kaget karena medali di tangannya telah disambar paruh si burung Raja Wali raksasa. Keparat! Maki kakek botak ini. Tubuhnya mendadak melesat bagai terbang mengejar sang Raja Wali. Mampuslah kau burung keparat! Bentak si Raja Naga. Wush! Wuh! Melengking suara burung raksasa itu ketika hantaman pukulan si kakek botak mengenai sasarannya telak. Ratusan helai bulu berhamburan. Terbang burung itu pun jadi limbung dan medali yang terjepit di antara paruhnya telah jatuh meluncur ke bawah. Raja Naga tak berayal untuk segera memburunya. Akan tetapi si Raja Wali kembali menukik. Dengan berteriak marah, dia menyambar lagi benda itu. Ternyata gerakan si Raja Wali raksasa lebih cepat. Sepasang kakinya berhasil mencengkeram medali. Wush! Raja Naga ayunkan beruntun 2 pukulan. Menyambarlah uap merah menerpa si burung Raja Wali. Kali ini burung raksasa itu tak mau kena sasaran. Sayapnya digunakan untuk mengibas. Tubuhnya segera melambung tinggi. Serangan itu lolos, tapi sayap burung Raja Wali itu terserempet angin pukulan. Bersambung.